Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa busyra lil mu'minin. Amma ba'du. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Langsung saja mari kita tonton video. Ini sampai selesai. Yaitu masih membahas keterkaitan dengan nasab ya, yaitu yang disampaikan oleh Aventador 007 mengenai pendapat Mas Sugeng ya, atau Dr. Sugeng. Bagaimana penjelasan daripada beliau? Semoga video ini membuat kita sadar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penjelasan Aventador 007. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Jadi gini ya, Sugeng ini aneh. Dia mengklaim dia bisa menentukan siapa keturunan Rasulullah atau bukan, siapa keturunan Nabi Ibrahim atau bukan. Padahal dia tidak punya metadata. Andalan dia adalah hasil uji statistik dari Skoreki dan Mike Lemmer. Yang kemudian dengan mengandalkan itu, dia kemudian mengambil hasil uji DNA yang ada di web Family Tree DNA dan lain-lain. Lalu kemudian dia buat asumsi sendiri mana yang keturunan Nabi Muhammad, mana yang bukan. Sebagian orang percaya dengan omongan Sugeng karena Sugeng ini diklaim sebagai pakar DNA oleh orang yang selama ini bersekongkol dengan Sugeng. Oleh sindikatnya Sugeng ini, Sugeng ditokohkan sebagai tokoh DNA. Kemudian Sugengnya sendiri mempromosikan dirinya sebagai pakar DNA, mencela pakar-pakar DNA yang lain. Padahal dianya cuma pakar pakan ikan ternak. Dan paper-papernya dia juga cuma 5 atau 6 biji, itu pun nggak ada kaitannya dengan DNA manusia, itu pun cuma tentang ikan nila. Dan itu pun juga nggak direwes oleh pakar-pakar dunia, ya. Artinya dia nggak dianggap dalam dunia ilmu pengetahuan, dia nggak dianggap. Terus di BRIN juga dia nggak punya kedudukan, bukan peneliti ya, teknisi biasa. Itu pun gajinya juga dipotong, dia nggak dapat tempat. Ya cuman ya komplotannya kan masif mempromosikan dia sebagai pakar DNA. Ya Sugengnya ya bangga-bangga aja dipakar-pakarkan walaupun dia tahu dia bukan pakar. Oke. Pakar-pakar DNA, terutama yang pakar DNA filogenetika, androgenetika, semua sepakat bahwa nggak bisa memastikan orang ini keturunannya siapa atau orang ini leluhurnya siapa. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Ya karena sampel pembanding dari leluhurnya juga nggak ada. Itu yang paling vital. Ya. Sugeng kan mengambil Cohen model haplotype yang dibawakan oleh Skoreki dan Mike Lemmer, yaitu C1CP58. Itu sebagai sebuah haplogroup definitif dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, berawal dari situ Sugeng menginterpretasikannya itu seperti itu. Padahal pakar yang mempromosikan C1CP58 sebagai model haplotype Kohanim itu tidak pernah memastikan itu semua, nggak ada. Nggak ada Mike Lemmer,
Sporeki dan yang lain-lain tuh memastikan seperti itu nggak ada. Boleh dicek paper-paper mereka. Ya, mereka menjadikan C1 JP58 sebagai koin model haplotype itu karena kebetulan secara persentase C1 JP58 itu memang secara statistik tertinggi, tapi itu pun persentasenya 46% dan itu pun baru dipromosikan, tidak dipastikan, baru dipromosikan aja. Ya, silakan Anda baca sendiri paper-paper mereka. Penipuan yang dilakukan oleh Sugeng itu dari situ. Itu yang kalian harus paham dulu. Ya. Jadi akar problemnya itu di situ. Oke. Nah, kemudian dia menghitung cara genetiknya ke masa Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dia pastikan haplogrup Nabi Ibrahim adalah C1 L859. Nah, dari situ dia turunkan lagi ke haplogrup Nabi Ismail. Terus kemudian dia turunkan lagi ke haplogrup Bani Hashim. Nah, seperti itulah cara ngitungnya. Ya. Tapi itu pun tidak bisa menghitung ke eksak tahun kapan Nabi Ibrahim hidup, kapan Nabi Ibrahim lahir, kapan Nabi Ibrahim wafat. Dia tidak bisa mengetahui kapan eksak tahun Nabi Ibrahim. Tidak bisa. Dia cuma perkiraan. Ya, kalau namanya perkiraan ya nggak ada yang tepat. Ya, masa gitu aja kita susah memahami. Ya. Kemudian dia kan rame di medsos tentang haplogrup Nabi Ibrahim. Dan dia ambil hasil uji DNA yang terpampang di beberapa web laboratorium. Untuk misalnya di Family DNA, di WSEC, yang dia lihat proyek-proyek grup itu, dia ambil nih, dia cari mana yang Pak Alwi. Nah, kan kebetulan kan operasi kan yang Pak Alwi. Jadi diambil di situ, haplogrup Pak Alwi, lalu dia rame-ramekan di medsos. Itu cara dia. Sebenarnya sesimpel itu. Nah, karena sering saya kritik tentang hal itu, lalu dia berusaha mengelabui orang awam dengan membawa istilah-istilah ilmiah yang sebetulnya dia tidak pernah bisa menjelaskan itu secara ilmiah juga, cuman istilahnya dibawa agar orang menganggapnya seorang pakar. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali. Ya. Oke, tadi cara genetik sudah saya singgung. Kemudian dia menyinggung soal meta-analisis genealogi. Sebetulnya poinnya bukan di situ. Sebetulnya poinnya adalah isu yang dia bawa tentang kepastian haplogrup Nabi Ibrahim. Nah, apakah bisa meta-analisis genealogi memastikan haplogrup Nabi Ibrahim? Kalau cuma istilah aja bawa istilah meta-analisis genealogi, orang apalagi dia bawa yang versi bahasa Inggris, wah, orang awam akhirnya terkagum-kagum seolah-olah dia ini benar-benar pakar gitu. Padahal itu justru istilah yang makin membenamkan dia dalam jurang kebohongan, makin tersingkap upaya penipuannya dia. Jadi meta-analisis genealogi tidak bisa memastikan apa haplogrup Nabi Ibrahim. Kenapa? Pertama, karena tidak ada sampel DNA Nabi Ibrahim yang bisa diakses. Tidak ada artefak biologis yang terverifikasi terkait dengan Nabi Ibrahim. Tidak ada. Kemudian meta-analisis genealogi hanya menganalisis data populasi modern atau fosil yang ada. Haplogrup yang diasosiasikan dengan kelompok tertentu, misalnya kelompok haplogrup C1 JP58, yang itu adalah haplogrup yang umum di Timur Tengah, adalah estimasi statistik berdasarkan frekuensi alel pada populasi saat ini. Ya, bukan bukti garis keturunan langsung, bukan. Malah ngawur Sugeng ini.
Bahkan jika ada klaim haplogrup Nabi Ibrahim misalnya, klaimnya kan J1L859 itu haplogrup Nabi Ibrahim, ini tetap mewakili cabang leluhur bersama common ancestor yang hidup ribuan tahun sebelum atau sepanjang zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan penanda unik untuk individu tertentu. Ya. Kalau di zaman Nabi Ibrahim itu, kalau kita baca ya di beberapa paper saintis itu, pada masa Nabi Ibrahim di sekitaran Palestina, sekitaran Leban ya, Palestina, kemudian Lebanon, Syria itu dihuni sekitar 2.700.000 orang. Kalau kita menghitung secara genetik, anggaplah ke masa Nabi Ibrahim, kita harus mencari lagi di antara 2.700.000 orang itu mana yang Nabi Ibrahim. Paham ya? Bahkan di Bible estimasinya lebih dari itu, lebih dari 2.700.000. Kemudian meta-analisis menggabungkan studi yang sudah ada, bukan untuk menciptakan data baru. Apa yang dilakukan oleh Sugeng justru menciptakan data baru, itu data silsilah DNA Ibrahimi, yang mana dalam hasil uji statistik para pakar dari Skorecki sampai Michael Hammer nggak pernah ada. Jika tidak ada studi tentang DNA Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ketidakadaan sampelnya, meta-analisis tidak bisa dilakukan. Kan nggak ada data sampel Nabi Ibrahim, kan nggak ada. Bagaimana Anda bisa melakukan meta-analisis genealogi terhadap Nabi Ibrahim dan keturunan yang mana bisa? Ya, sampai di sini kalian akan tahu mana tersesatnya pola pikir Sugeng ini. Kalian akan tahu tidak ada SNP yang secara eksklusif dimiliki hanya oleh satu individu dalam sejarah. Ada. Meta-analisis hanya mengidentifikasi korelasi statistik antara SNP dengan populasi atau geografi, bukan menunjuk individu spesifik. Nah, dalam perspektif historis dan genealogis, dalam Taurat, dalam Al-Quran, atau catatan kuno lainnya, tidak menyertakan data biologis. Genealogi tradisional berbasis teks tidak dapat dikonversi menjadi data genetika. Nggak bisa kan? Nggak bisa kamu konversi menjadi data genetika, itu nggak bisa. Jadi jangan maksa. Nah, percabangan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail dan Ishak tersebar luas di berbagai populasi. Ya. Setelah ribuan tahun tidak ada garis genetika murni karena percampuran antar populasi, nggak ada. Udah campur baur. Bahkan sekarang ya, mayoritas orang Palestina itu haplogrupnya juga sama dengan Cohen, C1JP58. Dalam Islam tidak ada urgensi ilmiah atau teologis untuk mengidentifikasi DNA para nabi, tidak ada. Jadi jangan diwajib-wajibkan seolah-olah ini satu hal yang wajib dalam Islam untuk melakukan uji DNA, penelitian DNA tentang para nabi. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada segitu-gitu. Nggak ada kewajiban tentang hal itu. Kalau diwajib-wajibkan ya berarti itu bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah menambah-nambah hal yang tidak qot'i menjadi qot'i, apalagi sampai terjadi fitnah, huru-hara, saling benci, saling caci maki sesama umat Islam. Nah, ini bid'ah dhalalah namanya, bid'ah yang menyesatkan. Semua hasil dari penelitian-penelitian ini sifatnya probabilistik. Kemungkinan, bos, kemungkinan, bukan satu kepastian. Yang diklaim oleh Sugeng sebagai pasti keturunan Nabi Ibrahim, yaitu orang Yahudi Kohanim,
itu pun belum pasti keturunan Nabi Ibrahim, kok bisa dia mengatakan dengan rumus-rumus genetikanya itu dia bisa menghitung jarak genetik sampai ke Nabi Ibrahim dan kemudian bisa mengetahui apa. Nah, demikianlah sahabatku penjelasannya tentang pendapat yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, yaitu dari Aventador 007, bahwa sampai saat ini tersingkaplah kebodohan dan kebohongan Dr. Sugeng tentang tes DNA. Oke, jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe, dan jika tidak suka abaikan saja. Dan lebih lengkapnya silakan kalian ditonton juga di channelnya Aventador 007. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.